Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Umat Allah yang terkasih dimanapun Anda berada, hari ini Jumat 26 November tahun 2021, Injil yang diberikan oleh gereja untuk kita renungkan dari Lukas 21 ayat 29 sampai ayat 33. Kali ini Yesus mengilustrasikan pengajarannya dengan sebuah pelajaran, yakni perumpamaan tentang pohon ara. Sebelumnya, Yesus telah bicara tentang tanda-tanda kedatangannya. Tanda-tanda kerajaan Allah akan terpenuhi melalui tanda-tanda alam, melalui semua fenomena-fenomena yang akan dialami oleh manusia. Sebelumnya memang dalam Lukas 13 dikatakan bahwa pohon ara itu, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Rupanya buahnya itu dicari berkali-kali tetapi tidak ditemukan. Tentu perumpamaan ini menekankan tentang pohon yang menghasilkan buah yang baik. Ketika sudah mulai bertunas, itu tanda bahwa musim panas dan musim menuai telah tiba atau sudah dekat. Ini merupakan tanda-tanda kerajaan Allah. Jadi ini dianalogikan bahwa demikian halnya dengan kerajaan Allah. Oh, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah berarti penghakiman dan penebusan, jawaban atas permohonan umat beriman akan kedatangan Tuhan. Datanglah kerajaan. Yesus juga lalu menekankan dua pernyataan yang berhubungan. Pertama, ditekankan tentang Yerusalem, kehancuran Yerusalem yang merupakan tanda akhir zaman bagi generasi itu yang terjadi bagi para pendengar Yesus, generasi pendengar Yesus saat itu. Memang Yesus meramalkan ini pada sekitar tahun 30 Masehi dan 40 tahun sesudahnya tahun 70 Masehi terjadi penghancuran Yerusalem. 40 tahun merupakan generasi Alkitabiah. Bangsa Israel juga berada di padang gurun selama 40 tahun, sebuah masa yang panjang. Yang kedua, Yesus menekankan betapa pastinya pernyataan Yesus ini. Bahkan perkataan Yesus ini jauh lebih kuat daripada langit dan bumi. Karena langit dan bumi suatu saat akan berlalu, akan tetapi kata-kata atau pernyataan Yesus ini tak akan berlalu. Para saudara, Yesus mengubah kata-katanya menjadi kata-kata penghiburan bagi orang-orang beriman, bagi umat pilihannya, bagi mereka yang percaya. Kerajaan Allah sekarang dibandingkan dengan musim panas, yakni musim panas buah-buah kebangkitan, di mana pada saat itu adalah saat bagi Tuhan untuk memberi upah bagi iman dan mengakhiri segala bentuk dosa. Nah, memang akan ada terjadi keributan, telah diramalkan akan terjadi perang, bencana di sana sini. Hampir dalam semua unsur dunia ini terjadi hal itu. Akan tetapi para saudara, jangan sampai ada orang yang mengira bahwa kekristenan itu sendiri juga akan binasa. Karena itu Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Seolah-olah Yesus berkata, meskipun segala sesuatu itu digoncangkan, namun iman para milikku, yaitu kita yang percaya, itu tak akan berlalu. Yesus menyiratkan bahwa Dia menempatkan gereja di hadapan seluruh ciptaan. Ciptaan akan mengalami perubahan. Langit dan bumi akan berlalu. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan gereja. Gereja umat beriman dan sabda Injilnya
akan tetap selama-lamanya. Kita yakin, kita percaya akan hal ini. Sehingga nada kedatangan Tuhan Yesus menjadi sebuah nada pengharapan yang teguh. Kadang-kadang kita, para saudara, bertanya, kapan keadilan yang sempurna itu akan datang? Kapan kebaikan yang sempurna itu akan menyinari dunia? Tentu pada saat kedatangan Tuhan, ketika Dia lalu menyingkirkan dosa dan kemudian membuahkan 100 kali lipat iman yang telah ditumbuhkan, sehingga menghasilkan buah-buah kebangkitan yang sempurna seutuhnya. Ini penantian kita, ini harapan kita, dan ini adalah saat-saat bagi kita untuk mau masuk ke dalam masa Advent, masa penantian, menantikan kedatangan Tuhan. Semoga kita lalu, para saudara, tidak jemu-jemu untuk bangga, untuk berbahagia, untuk bertekun bahkan di dalam iman kita. Kita telah diyakinkan Tuhan bahwa perkataannya tidak akan berlalu. Terlebih lagi gerejanya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya dan mempercayakan dirinya kepada kita. Konkretnya bagaimana? Para saudara, saat itu akan datang bahwa kita semua mengharapkan keadilan yang utuh, kebaikan yang sempurna, kerajaan Allah yang sempurna. Kita semua mengharapkan itu. Tapi Tuhan juga mengharapkan supaya kita juga seperti pohon yang menghasilkan buah, tentu saja buah yang baik. Maka apa yang kita perjuangkan saat ini ialah apa yang baik, apa yang suci, apa yang murni, apa yang menghasilkan buah kerajaan Allah itu menjadi semakin terlihat nyata. Penyertaan Tuhan akan selalu meyakinkan kita akan perjuangan kita itu, sampai pada akhirnya Ia datang dan akhirnya menyempurnakan semua usaha kita itu dengan berkat-berkat-Nya. Rahmat Tuhan menyertai kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.